Oke. Oke. Pikir yang baca ya, Bang? Atau Biar Bang? abang aja deh. Oke Boleh, ya. boleh, Bang. Dari data satu ini, seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa ke IGD dengan kondisi kejang. Kejang seluruh tubuh sekitar 5 menit dan pasien tidak sadarkan selama kejang. Sebelumnya, pasien mengeluhkan sesak nafas sejak 1 minggu. Sesak berlangsung terus-menerus, tidak membaik dengan istirahat, disertai batuk dengan dahak warna merah muda. Pasien sering mengeluhkan mual dan muntah sejak 2 bulan yang lalu. Pasien bekerja sebagai kuli bangunan dan sering minum jamu pegelinu sejak usia muda. Pasien berobat ke dokter umum 1 hari yang lalu dan diberitahukan jika tekanan darah tinggi sekali sehingga disarankan ke rumah sakit, tetapi pasien menolak. Dari PMPIS didapatkan tampak sakit berat, GCS-nya 3,5,7, tekanan darah 210/130, frekuensi nadi 140 dengan irama reguler, isi cukup, frekuensi napas 34 kali, cepat dan dalam, suhunya 37,9, konjungtiva pucat, TPJ-nya meningkat, pupil bulat isokor diameter 3 mm, refleks cahaya masih ada, terdapat rongki basah halus di seluruh lapangan paru, bunyi jantung sulit dievaluasi, batas jantung apeks di interkostal 6 sinistra 1 cm lateral mid clavicula sinistra. Terdapat edema piting minimal pada kedua tungkai. Jadi sebutkan masalah pada pasien. Jadi kalau masalah pada pasien memang kan sudah kita lihat di sini yang sudah kita birukan itu memang itulah masalah-masalah pada pasien ya, dengan adanya penurunan kesadaran, ya kan, ada kejang ya. Jadi kalau penurunan kesadaran bisa kita curigain mungkin ada masalah hipertensi krisis ya, hipertensi emergensi ya, bisa kita dedekan mungkin dengan karena tadi di situ yang pertama pasti kan ada penurunan kejang, baru hipertensi emergensi, asidosis didapati karena cepat dan dalam ya. CHF, TVJ-nya meningkat, pneumonia mungkin karena adanya agak sedikit demam ya, ada batuk, baru anemianya mungkin konjungtivanya. Jadi ini nggak bisa kita didik dengan ini juga uremik ya. Bisa aja Bang, tapi kan belum ada ininya Bang. Tambahannya belum ada kadar, tapi boleh aja nanti disangkakan ya kan Bang. Misalnya nanti untuk DD ya. Penunjang yang mau kita periksa selanjutnya apa aja ya kan Bang. Boleh aja. Jadi kan kalau kita makin banyak kecurigaan nanti lebih, misalnya kan nanti kan kalau enggak ini jadi diagnosis kita itu lebih banyak pilihan gitu kan Bang. Kalau lebih banyak kecurigaan kita, nanti tinggal kita lihat dari pemeriksaan penunjang. Sama satu lagi terakhir, jadi kan inilah edem paru ini ya. Edem paru ini ya. Edema paru akut. Jadi masalahnya memang pertama dia datangkan dengan keluhan kejang dan penurunan kesadaran. Nah, jadi memang masalah yang pertama yang kita kemukakan ini keluhan utama dia datang. Nah, jadi keluhan utama itulah yang membuat pasien datang ya kan Bang. Jadi nanti usahakan itu di peringkat atas ya kan Bang. Penurunan kesadaran dan kejang umum. Jadi letakkan di paling atas tuh keluhan utamanya. Baru turun ke bawah, dapatlah nanti ada hipertensi emergensi, edema paru akut. Nah, bisa juga kita sambung dengan CHF ya kan Bang. Nah, kemudian pernafasannya sesak nafas ada dibilang cepat dan dalam tadi apa enggak Bang?
Ada cepat dan dalam. Ada ya? Dia di Nah, ya, ada pernapasan cepat dan dalam oke. bentuknya. Itu Sesak frekuensinya berlangsung. 34 kali per menit, cepat dan dalam itu. Ya, Iramanya nah reguler. inilah yang ini yang membuat ada masalah asidosis metabolik kemungkinan kan Bang. Oke. Nah, kemudian anemia ini kita kemukakan karena ada penyakit kronik, penyakit ginjal nanti ininya hubungannya menjadi anemia penyakit ginjal nanti dia Bang. Nah, baru pemeriksaan penunjangnya ya kan. Tetap nanti kan Bang di awal itu pasti darah lengkap, darah perifer lengkap, ditambah dengan hitung jenis leukosit, ditengok urinnya, urinalisisnya, kemudian KGD-nya, ureum kreatinin, SGOT, SGPT, analisa gas darah, saturasi oksigen. Karena tadi kita, pokoknya nanti apa yang jadi masalah kita itu yang menjadi pemeriksaan penunjang kita ya kan Bang. Nah jadi karena ada anemia, coba periksa profil besi. Nah ini nanti kan semua ini namanya profil besi. Profil besi pasien. Kemudian periksa bisa juga nanti file hemostasis. Ya kan Bang, karena ada kemungkinan nanti ini ada terjadi hepatitis iskemik. Nah, jadi nanti coba diperiksa file hemostasis dan SGOT SGPT fungsi heparnya. Ini fungsi hepar. Nah, kemudian albumin karena ada batuk sesak, kan ada batuk di sini kan Bang. Batuk warna merah muda. Nah, dahaknya warna merah muda. Makanya ini ada pneumoninya. Jadi kan kalau trias pneumonia itu DBS, demam batuk sesak. Nah, makanya coba periksa juga ininya kultur sputum atau BTA ya. BTA 2 kali. Kalau sekarang ini biasanya sudah 2 kali. Dulu masih pakai 3 kali, sekarang kita pakai yang BTA 2 kali. Sewaktu sama pagi aja. Nah, kemudian EKG, fototoraks, CT scan kepala. CT scan kepala ini penting karena dia ada kejang. Kita mau lihat jangan-jangan udah ada stroke hemoragik misalnya gitu ya kan Bang. Jadi ini cukup kompleks kasusnya karena dari hipertensi emergensi. Bedanya kalau hipertensi emergensi ini udah ada organ target. Organ targetnya itu nanti kan kita singkat sebagai jorok. Jorok. Nah, organ target di J itu jantung. Jantungnya yang bermasalah. Jadi nyeri dada iskemik. O-nya otak. Di otak ini nanti bisa stroke hemoragik. R-nya retina. Retina. Nah, G-nya ginjal. Oke. Nah, makanya nanti kita juga periksa USG ginjal dan saluran kemih. Nah, kemudian muncullah yang ketiga, jelaskan tata laksana. Nah, tata laksananya ini tata laksana dalam kegawat daruratan yang pertama itu ya Bang, tata laksana awalnya. Pasien kejang itu kemungkinan bisa tersedak. Nah, jadi bisa nanti aspirasi pasiennya. Maka yang pertama kali memang tetap ABCDE. Nah, tetap ABCDE urutannya. Jadi RW dulu diamankan. Pertahankan jalan nafas karena ini termasuk emergensi. Oksigennya diusahakan lebih dari 95%. Ya kan? Nah, ini udah RW jalan nafas sudah dipertahankan, breathing ya kan? Breathingnya pemberian oksigen, kemudian sirkulasi, pasang infus. Ya kan Bang, pasang infus, kemudian dimonitor 24 jam dan dirawat di ICU. Infusnya yang terpilih adalah kristaloid. Kristaloid ini sering kita pakai RL. Kalau ada DM baru pakai NaCl. Kalau tidak ada DM, RL pilihannya biasanya Bang. Nah, antihipertensinya karena krisis hipertensi dan ini harus diturunkan MAP-nya dalam 2 jam. Nah, catatannya ini turunkan MAP-nya dalam 2 jam, di bawah 2 jam. Menggunakan antihipertensi yang IV lain, yaitu nitrogliserin. Ya, kita tetes drip mulai dari 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit.
Nah, sorry, bukan 2 jam Bang, 1 jam di sini. Oke. Jadi menurunkan MAP sampai 25% dari tekanan darahnya dalam 1 jam. Oke, kalau stabil nanti pertahankan tekanan darahnya sekitar 160 per 100 sampai 110. Oke. Nah, kalau nggak ada pilihan nitrogliserin, bisa nanti diganti dengan nikardipin, atau setelah nitrogliserin diganti dengan nikardipin. Nah, jadi nanti biasanya ada 3-4 pilihannya Bang. Kalau nggak ada nitrogliserin, nggak ada nikardipin, ini dia singkatannya. Nini labil. Nini labil. Nitrogliserin dulu, kalau nggak ada pakai nikardipin. Kalau nggak ada pakai labetalol. Kalau nggak ada pakai pilnya ini diltiazem ya Bang. Diltiazem. Ini semua pilihannya IV. Kalau urgensi masih boleh kita tablet. Artinya belum ada organ target masih bisa tablet. Tapi itu pun tablet yang sublingual yang terpilih Bang. Nifedipin sublingual atau S inhibitor yang sublingual. Nah, karena dia ada kejang, kita perlu antikonvulsan. Kalau kejangnya masih berlanjut, contohnya pakai diazepam, ya di drip pelan. Kemudian karena ada udem paru, berikan furosemid IV. Nah, hati-hati pemberian furosemid. Kalau tensinya terlalu turun, misalnya kan Bang, dia ada sesak edem paru, tapi tensinya 90/60. Nah, maka ini nanti furosemid akan membuat shock pasiennya. Jadi cukup dihindari, bisa pakai antidiuretik yang lain, jangan yang kuat. Ini kan diuretik yang kuat. Bisa pakai Contohnya diuretik apa itu kita berikan, Dek? yang Spiro. tiazid. Oh, Spironolactone boleh. Spironolactone boleh, Bang. Boleh, spironolactone boleh atau tiazid. Baru karena kecurigaan kita dengan pneumonia, kasih antibiotik empiris yang kuat. Kalau pneumonia itu biasanya kita kasih yang empiris itu golongan macrolide. Golongan macrolide, contohnya singkatannya EA. E-nya itu eritromisin, A-nya itu azitromisin, kemudian K-nya itu claritromisin. Ini sambil menunggu apa ya? Ini Saya berarti sambil kan yang menunggu kultur Bang. ya Cambro Spectrum itu kan? Ini memang yang empiris Bang. Oh, yang empiris. Kalau blood spectrum tuh biasa golongan penisilin kan. Ini yang empiris artinya memang sudah sering digunakan dan terbukti manjur berdasarkan penelitian. Kita pakai ini dulu, tapi nanti kalau udah ada keluar hasil kultur berdasarkan sensitivitas antibiotik, itu yang kita pilih. Nah, ini kalau nggak ada, bisa juga digunakan golongan quinolone. Apa itu? Selain macrolide, quinolone. Golongan quinolone respirasi itu yang terpilih levofloxacin ya Bang. Nah, levofloxacin. Nah, ini bisa juga. Oke. Biasanya kalau pneumonia antara ini dia Bang obatnya. Nah, quinolone atau macrolide. Baru simptomatiknya dikasih antipiretik, persiapan untuk cuci darah. Ya, jika perlu nanti kita tunggu hasil lab apakah perlu dilakukan cuci darah CITO apa enggak. Baru keluarlah hasil data kedua, HB-nya 8, tepat dia anemia. Leukositnya 15.000 deh. Meningkat tinggi, dengan tromositnya 177.000, KGDS-nya bagus, uriumnya tinggi deh 196, dengan kreatininnya tinggi 7,34, kalimnya pun tinggi 7,1, hiponatremi, kloridanya 98, SGOT, SGPT-nya agak naik ini. Kemudian urinalisisnya pH-nya 5, warna keruh, ada protein positif 3, eritrositnya pun ada, sama silinder granulosit dijumpain. Akdanya kesannya kayaknya asidosis ini ya.
pH 7,2. Dari pH asidosis, Acidosis metabolik ya, Dek ya. PCO, Metabolik. ya, Metabolik. asidosis, Metabolik kan? HCO3-nya yang turun, PCO2-nya normal. Jadi ini namanya berarti asidosis metabolik ya Bang. Tidak ada terkompensasi berarti ya Bang. Iya. Asidosis metabolik tidak terkompensasi. Kalau kompensasi Dek? Nah, kalau kompensasi gini dia Bang. Oh, di mana ya? Di sini. Jadi kalau pertama kan cara lihatnya kita dari pH, PCO2 sama HCO3 minus. Oke. PCO2 itu marker untuk respirasi. HCO3 minus marker untuk si metabolik. Nah, jadi kalau pH-nya menurun, dia asam, PCO2-nya meningkat, HCO3 normal, namanya asidosis respiratorik. pH turun, PCO2-nya normal, HCO3-nya menurun, namanya asidosis metabolik. pH-nya meningkat, PCO2-nya menurun, HCO3-nya normal, berarti dia alkalosis. Ini as ya Bang, ini as. Yeah. Ini al berarti alkalosis ya Bang. Yeah. Ini alkalosis respiratorik, ya kan? Nah, kalau kebalikannya nanti di sini alkalosis metabolik, pH-nya meningkat, PCO2-nya normal, HCO3-nya yang meningkat. Oke. Kalau terkompensasi dia kan Bang? Terkompensasi itu gini. Oke, di sini kita buat. Terkompensasi itu nanti kan Bang, ada yang sebagian, ada yang sempurna. Enggak muat pula ya. Di atasnya aja ya Bang. Boleh. Di atasnya aja Bang. Nah, jadi ada kita sebut, ini kita garis batasnya, asidosis respiratory. Ini nampak Bang? Nampak. Terkompensasi ya, kompensasi sebagian singkat sub ya Bang. Oke. pH-nya masih belum turun, pH-nya masih belum normal. Artinya nanti kan Bang di sini. Nah, pH-nya karena di asidosis pasti turun ya kan kalau pH asidosis. Di sini PCO2-nya karena respiratorik pasti dia meningkat. HCO3-nya meningkat. Nah, gini. HCO3 semakin meningkat, maka keadaan darah akan semakin basah dia, Bang. PCO2 semakin meningkat, keadaan darah semakin asam. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama terganggu, sama-sama ada gangguan. Kita mau lihat kira-kira yang cocok dengan gangguan ini yang mana? Lihat dari pH. pH-nya kan asidosis. Asidosis tadi di sini. Nah, di sini kan tadi kita bilang asidosis. Kalau asidosisnya itu karena PCO2 yang meningkat atau HCO3 yang meningkat? Karena tadi PCO2 itu sifatnya asam, berarti karena PCO2 yang meningkat, dia jadi asidosis. Makanya kita bilang asidosis respiratorik, karena markernya PCO2. Tapi kenapa HCO3 ikut-ikutan meningkat? Inilah kompensasi maksudnya. Supaya pH tadi maksudnya mau dinormalkan. Jadi HCO3 ditingkatkan dalam tubuh supaya bisa melawan yang asam. Basah tambah asam jadi netral. Kenapa dibilang sebagian? Karena pH-nya belum netral. Kalau nanti pH-nya udah netral, kita sebut dia asidosis terkompensasi yang sempurna. Jadi nanti kalau respiratorik. Nah, jadi nanti ini kalau udah normal, ya, normal,
baru kita bilang dia sempurna. Nah, baru kita bilang dia sempurna. Nah, pertanyaannya dari mana kita tahu itu asidosis respiratorik? Jangan-jangan dia alkalosis. Ya, jadi nanti pH normal itu kan 7,35 sampai 7,45. Biasanya kan, Bang, awalnya ini jalan ceritanya awalnya pH-nya 7,2. Di sini masih 7,2. Berarti Belum asidosis. normal. Masih asidosis respiratorik. Nanti lama-lama pH-nya bisa naik jadi 7,35. Jadi nanti pH-nya naik itu nggak jauh-jauh dari 7,35, paling mentok 7,36 atau 7,37. Jadi paling dekat ke asidosis, makanya kita jawab sebagai asidosis respiratorik. Satu lagi bisa dilihat dari BE, base excess. BE ini kan -2 sampai +2 ya kan, Bang. Semakin minus ya. BE di sini. Base excess normalnya -2 sampai +2. Kalau nanti BE-nya -2, -3, -4, berarti keadaan tubuh kekurangan HCO3. Jadi nanti kan kita nggak tahu nih masalahnya di mana. pH-nya udah normal. Kira-kira di asidosis atau respiratory, asidosis atau alkalosis ya. Kalau asidosis berarti pasangannya ini. Asidosis respiratorik terkompensasi sempurna. Kalau alkalosis pasti pasangan ini. Alkalosis metabolik terkompensasi sempurna. Cara lihatnya dari BE. Dari BE. Kalau BE-nya turun juga berarti dia asidosis. Tapi kalau BE-nya naik berarti dia alkalosis. BE ini melambangkan kelebihan bikarbonat di dalam tubuh. Nah, jadi BE itu bisa dipakai kalau kita memang udah mentok. Dan BE ini biasanya markernya metabolik. Jadi kalau BE-nya terganggu, pasti jawabannya itu metabolik biasanya, Bang. Nah, maupun minusnya tinggi kali, maupun positifnya banyak kali, itu pasti metabolik ya, Dek? Iya. Biasanya. Jadi misalnya kan BE-nya minus kali, -3, -5, berarti dia asidosis metabolik. BE-nya tinggi kali, berarti dia alkalosis metabolik, gitu dia, Bang. Karena pada saat mungkin terkompensasi pH-nya udah ya, nggak bisa kita baca lagi pH-nya itu ya. Oke. Jadi kita coba satu soal ya, Bang. pH-nya 7,2, PCO2-nya PCO2 normal tuh 35 sampai 45. PCO2-nya 50. HCO3 tuh normalnya 22 sampai 26, 22 sampai 26. Oke. HCO3-nya dibuat 30. Nah, kira-kira ini diagnosisnya apa, Bang? Berarti itu kan asidosis, Dek. Asidosis berarti kita lihat kalau PCO2-nya itu normal. Tinggi. Berarti itu respiratorik ya? Ya. Jadi memang PCO3-nya tinggi, Dek. Tinggi juga. Berarti asidosis respiratorik kompensasi sebagian. Kalau dua-dua udah terganggu, Bang, pasti ada kompensasi. Nah, sekarang kita lihat pH-nya. pH-nya ngarah kemana? Kalau pH-nya ngarah ke asam, berarti judulnya ya asidosis. Iya. Lihat mana yang membuat asidosis. HCO3 semakin tinggi kan makin buat alkalosis harusnya kan? Berarti bukan HCO3. PCO2 lah yang membuat dia asidosis. HCO3-nya inilah kompensasinya. Asidosis respiratorik kompensasi sebagian, boleh. Asidosis respiratorik kompensasi metabolik, boleh. Tapi dia masih sebagian. Kalau pH-nya udah normal, jadi 7,35, kalau di sini dirubah ya? 7,35 baru sempurna. Nah, di sini kan kita nggak tahu. Ini kan udah normal, nggak bisa kita bilang asidosis, nggak bisa kita bilang alkalosis. Jadi kita perkirakan dari mana? Tengok ini paling dekat ke, ya, bisa dari base excess atau paling dekat kemana dia, Bang? Paling dekat kan ke asidosis. Kompensasi itu nggak akan jauh-jauh dari keadaan sebelumnya. Kalau batas bawah, ini kan batas bawah dari pH. Kemungkinan dia asidosis, tapi kalau batas atas nanti jadi 7,45, 7,44, berarti dia alkalosis sebelumnya. Karena batas atasnya. Gitu, Bang. Oke, Dek. Iya, udah paham, Bang. Oke. Sip. Dek, tata laksananya apa, Dek? Tata laksana ini, asidosis ini, Bang. Berarti melon ya? Nah, iya.
Kalau Itu di asidosis asidosis kan? kita kasih bikarbonat Bikarbonat atau ya. jus melon. Kalau Gimana bang? seandainya itu kan asidosis. Kalau alkalosis, Alkalosis kita kasih ini yang asidifikasi. Bisa kasih asam sitrat, yang asam-asam intinya bang. Asam sitrat itu ada di jus jeruk kayak gitu. oh oke 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 Yang oke. asam-asam. Jadi kita cari lawannya aja dia bang. Oh oke deh. Oke, baru di sini Agda. Nah ini ronsennya nggak jelas, nanti ada yang jelas di bawah Fikri masukan dari Google bang. Gimana gambaran udem paru akut. Nah ini EKG-nya, ya kan bang. EKG-nya ini pun nggak nampak, tapi ini VT nih bang, ventricle tachycardia. Ini memang kan ujungnya runcing, tapi lebar dia bang. Ya jadi walaupun runcing yang sempit itu memang bawahnya sempit, ujungnya runcing kayak jarum. Nah ini sebenarnya ya agak-agak tumpul dengan bawahnya yang lebar. Berarti masalahnya kalau QRS lebar itu Ini ventricle. QRS-nya Jadi lebar, Dek. masalahnya ya QRS lebar nih bang. Kan? Kurang nampak dia. Berarti apa QRS nih? lebar. Mono atau poli? Ventricle tachycardia monomorfik ini bang. Mono ya. Oke. Jadi ini dia diagnosisnya. Tetap yang di awal tuh keluhannya tadi kan bang, penurunan kesadaran dengan kejang umum. CKD stage 5 ya kan, nanti udah dihitung dari sini Kreatininnya ya, Dek. GFR-nya, dari GFR-nya. Kemudian hiperkalemi, asidosis metabolik, udem paru, hipertensi emergensi, masih yang tadi. Tambahannya di sini hepatitis iskemik. Kenapa Ya hepatitis memang udah agak iskemik? meningkat Oh, ininya bang. tadi ya, yang SGPT ya. SGOT SGPT-nya. Oke, oke. Itu Tata apa karena laksananya ya kan. dikarenakan apa, Dek? Ya bang, Hepatitis iskemik itu dikarenakan apa? pembuluh darah di bagian heparnya mengecil karena ini hipertensi tadi bang. Oh, Hipertensi itu kan kejadiannya ada vasokonstriksi di perifer. iya. Ya, vasokonstriksi di berbagai organ menyebabkan ini, salah satunya bisa hepatitis iskemik. Oh, oke oke. Oke, baru kita lakukan hemodialisa karena tadi memang ureumnya sangat tinggi. Kemudian sambil menunggu dialisis berikan terapi hiperkalemi. Terapi untuk hiperkalemi ya pakai kalsium glukonas 10 cc 10% dalam 2 menit. Kemudian masukkan 10 unit RL dalam 50 masukkan RL dalam 50 cc dextrose ya. Nanti monitoring ketat glukosa darahnya karena pasiennya ini bisa menurun glukosa darahnya. Kemudian pasien akan dirujuk ya bang ke hemodialisa. Pasien mau dirujuk ke hemodialisa tiba-tiba kejang lagi pasiennya. Kejang lagi. Nadinya teraba dengan tekanan darahnya udah mulai agak turun 160/100. Dengan gambaran EKG-nya ini di bawah ini dia bilang. Ini dia bang. Ini gambaran EKG-nya masih sama tetap juga kan sama VT ya. kan? VT. Jadi Mono kan? gambarannya mono bang. Nah, jadi interpretasinya sama kayak kemarin kan bang. Ritmis RR-nya itu dia regular atau irregular. Ya. Jadi di sini udah mulai irregular. Jadi sebenarnya ini tumpang tindih antara mono ke poli. Kalau mono umumnya dia regular, berarti ini masuk ke poli mungkin ya bang. Tapi ini nggak dijelaskan. Ya, kalau yang irregular berarti VT yang polimorfik harusnya ya. Baru dari dihitung heart rate-nya 160 kali per menit. Kemudian normoaksis nggak ada gelombang P, PR interval juga nggak ada, durasi dari QRS-nya 0,3, 0,30 berarti satu kotak kecil kan 0,04, 0,04 kali 5 0,2, udah lebih dari 5 kotak kecil ini berarti bang. Ya berarti udah lebar QRS lebar. Nah ada tidak ada perubahan ST. Mana tadi kalau cara ada cepatnya, Dek?
menentukan dia lebar deh itu 0,3. Nah, jadi kan Nol- satu kotak besar Mm-mm. ini ada 5 kotak kecil ya kan, Bang? Betul, betul. Mm-mm. Oke. Satu kotak kecil itu sama dengan 0,04 detik. Ya, Oke. Satu kotak besar. besar berarti dikalikan 5. 0,04 kali 5. Oh, oke. Dapatlah 0,20 ya kan, Bang? Iya. 0,2. Ini 0,30. Nah, jadi memang kalau udah lebih dari satu kotak besar, QRS-nya lebar. Oh, oke, 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 ya, ya. Jadi normalnya itu QRS itu 3 sampai 5 kotak kecil. Berarti ini dia Berarti 0,3 dikali berapa? Oh, ini kan 0,3 QRS-nya ya. Berarti udah lebih dari 0,2 ya. Oke, oke. 0,3 itu kan ini sama dengan 0,30 kan, Bang? Ya. 0,30. Ya, jadi udah QRS lebar. Kalau kita hitung 30 itu dibagi 4, berapa 30 bagi 4? Kalau ini kita tambah 0,04 lagi, berarti kan 0,04 berarti 0,24, 0,28. Kira-kira 7 sampai 8 kotak kecil ya, Bang. 1,5 kota besar lah Iya. QRS-nya. Oke, baru tata laksananya tetap pertahankan potensi jalan nafas, oksigenasinya gimana, tata laksana untuk VT akut, kasih amiodaron, Dia loading kenapa dose. nih masih stabil berarti ya? Kok dikasih obat dia tuh? Enggak, Ya, bukan jadi langsung diinduksi dulu pakai obat, ya kan, Bang? Pakai amiodaron. Kemudian nanti 15 mg per menit, kemudian diberikan dalam 10 menit. Dan diikuti dengan infus kontinu 1 mg selama 6 jam. Dan dosis pemeliharaan 0,5 mg selama 18 jam. Kalau gagal kan obat-obatan, baru kita lakukan kardioversi. Dimulai dengan energi rendah. Biasanya pakai 100 joule dulu. 100 joule kardioversinya. Nah, baru dari data keempat, pasien akhirnya menjalani hemodialisis sehingga kondisi pasien mengalami perbaikan. Sebelum pulang dari ruang rawat, keluarga pasien membawa jamu yang sering diminum pasien dan ternyata mengandung piroxicam. Kondisi pasien saat akan dipulangkan baik, tekanan darahnya 150/90, nadinya 80, hasil pemeriksaan laboratorium HB-nya 8,1, ureumnya masih tinggi dengan kreatinnya udah mulai agak rendah 3, kalium serumnya udah mulai agak rendah jadi 4,5. Aduh, patofisiologi deh yang gini-gini yang males sekali abang. ya. Sama Jadi, evaluasi dan tata laksana. nah, jadi gagal ginjal itu paling sering penyebabnya pertama kan, Bang, karena dehidrasi. Ini kalau gagal ginjal akut ya kan, Bang, kita bagi menjadi 3 di fasenya. Prerenal, renal, sama postrenal, ya kan? Prerenal tuh karena dehidrasi. Ya. Renal ini nanti ada namanya ATN, akut tubular necrosis. Penyebabnya bisa karena NSAID. Contohnya piroxicam ini, induksi enzyme. Ini di Postrenal prerenal bisa juga. Ini dia di renal, Bang. Kalau Karena steroid penyebabnya ini piroxicam. di renal ya? Enggak, iya di renal, Bang. Piroxicam. Piroxicam tuh NSAID. NSAID. Kalau postrenal, batu, sumbatan, ada tumor di daerah vesika urinaria atau di saluran kemihnya lah, ada tumor, jadi ada sumbatan, adalah gagal ginjal. Nah, pastinya pasiennya ini udah lama, karena udah sering, jadi dia gagal ginjalnya jadi gagal ginjal kronik, bukan gagal ginjal akut. Nah, tanda gagal ginjal akut sama kronik ditandai dengan ada nggak kerusakan struktural ginjal. Kalau ginjalnya mengecil, ada anemia, berarti dia gagal ginjal kronik. Kalau gagal ginjal akut, belum ada anemia. Tanda yang paling bisa kita ambil dari anemia, belum ada anemianya. Nah, makanya di sini patofisiologinya
Karena dia menggunakan NSAID, jadi terjadilah gangguan atau rusaknya si ginjal karena NSAID akan menghambat prostaglandin. Sementara ya hambatan prostaglandin itu akan menyebabkan mengecilnya fasa aferen. Fasa aferen ini pembuluh darah yang masuk ke glomerulus ginjal. Jadi intinya akan mengganggu aliran darah ginjal. Kalau aliran darah ginjal terganggu, maka filtrasi glomerulus akan menurun. Makanya tadi stage-nya bisa sampai stage 5 tadi kalau dihitung menuju filtrasi glomerulus. Atau yang kedua, bisa juga efek toksik NSAID langsung merusak tubulus ginjal. Atau karena reaksi hipersensitivitas, ya memang ada reaksi hipersensitivitas yang bisa menyebabkan nefritis, peradangan pada glomerulusnya. Oke. Atau nefritis interstisial akut. Ini 3 patofisiologi NSAID terhadap gagal ginjal, Bang. Terhadap gangguan ginjal. Itu ketiga-tiganya atau mungkin kita salah satu, Dek? Tiga-tiganya memang ya? Salah satu biasa, Bang. Salah Cuman satu, yang kan, Dek? kita pikirkan antara 3 ini. Oke. Antara 3 ini dia, Bang. Kalau pasien kita ini kira-kira apa? Satu. Ini nanti perlu dilakukan ini biasanya, Bang. Ada kriteria, ada biopsi atau kayak yang kemarin kita bahas di glomerulonefritis. Nah, ada sel-sel yang bisa kita lihat dari histopatologi. Iya. Iya, biopsi ya. Jadi belum bisa kita ambil kesimpulan apa-apa. Iya, Bang. Nah, baru anemianya. Anemianya kita kan belum ada tadi kadar berapa berapa profil besinya, Bang. Nah, jadi yang perlu kita pastikan morfologi darah tepinya, dia mikrositik atau normositik. Lihat serum iron, TIBC, dan serum ferritin. Itu kan untuk menyingkirkan ke besi ya, Dek ya? Iya. Oke, kalau retikulosit kan untuk menentukan ke yang normokrom ini kan? Normokrom normositer bukan ya? Kalau ya, SI itu lebih ya normokrom normositer. Oke, itu aja yang penting ya dia. Kalau seandainya makro, apa yang markernya kita pilih ya dia? Berarti kompleks. Kalau makro kan kalau enggak defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat ya kan, Bang. Nah, jadi lihat ada nggak keluhan kebas-kebas. Kalau ada keluhan kebas-kebas, berarti kekurangan vitamin B12. Kalau nggak ada kebas-kebas, dia kekurangan asam folat. Tengok juga ada hamil nggak menggunakan alkohol. Kalau hamil menggunakan alkohol atau penggunaan alkohol, jawabannya asam folat. Berarti nggak ada pemeriksaan B9 apa nggak ada ya? Ada, Bang. Lihat kadar, kalau mau tahu pasti langsung lihat kadar berapa asam folat atau B9-nya berapa di dalam darah, vitamin B12 berapa. Dari situ yang mau pasti. Cuman kalau soal seringan disertai dengan faktor resiko. Penyakit lambung itu faktor resikonya ke vitamin B12. Hamil, alkohol, faktor resikonya ke defisiensi B9 atau asam folat. Nah, habis itu ini. Kalau dia ini kan pasiennya udah lihat status besinya. Kalau status besinya menurun, contohnya nanti TIBC di bawah 20%, serum ferritin di bawah 200 nanogram per mililiter, maka berikan terapi besi yang parenteral. Kemudian nanti diperiksa status besinya 1 minggu setelah terapi dan koreksi. Kalau status besinya baik, artinya nggak di bawah 20% atau ferritinnya nggak di bawah 200 nanogram, maka berikan terapi ESA. Ya, ini tablet ya, Bang. FE
ESA ini tablet. SF ya? ESA. Iya, SF intinya dia. ESA. ESA tablet besi. Dia sorry Bang, bukan SF. Sorry, ini stimulating erythropoietin. Stimulating erythropoietin. Contohnya apa tuh, Dek? Erythropoietin Bang kita suntikkan. Oh. Poietin stimulating agent. Jadi orang yang gagal ginjal itu kan ginjalnya rusak, fungsi ginjal salah satunya adalah mengeluarkan erythropoietin. Nah, maka karena nggak ada erythropoietin, kita kasihlah induksi ya untuk mengeluarkan erythropoietin. Nah. Oke. Sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Oke, kita masuk ke jadi pemberian ESA ini sampai nanti target HB-nya 10 sampai 12. Kemudian berikan terapi besi pemeliharaan selama mendapatkan terapi ESA. Tetap diberikan ini FA misalnya gitu ya Bang. Dengan target TIBC 20 sampai 50% atau ferritinnya di atas 200 nanogram per mililiter. Oke. Jadi nanti kan Bang, ada yang kita sebut anemia defisiensi besi absolut, ada yang fungsional. Jadi bedanya nanti dari kadar ferritin. Kalau ferritin masih di atas 100 berarti dia fungsional. Ini kalau yang non HD, kalau setelah HD di atas sama dengan 200. Tapi kalau masih di bawah 100 yang sebelum HD atau di bawah 200 yang sudah HD, ini namanya kita sebut FA yang absolut defisiensi. Apa perbedaan absolut dan fungsional ini, Dek? Nah, kalau fungsional artinya hanya fungsi ginjalnya itu masih ada, masih bisa, maksudnya fungsional masih iya kan? Masih bisa adalah masih berfungsi walaupun tidak maksimal, tidak 100%. Jadi setelah diberikan hemodialisa bisa meningkat lagi dia ferritinnya. Oh. Artinya memang erythropoietin itu masih ada dikeluarkan walaupun tidak sebanyak orang normal ya Bang. Tapi kalau yang udah sesudah di HD masih di bawah 200, maka udah absolut, udah berarti dia sudah memerlukan ketergantungan tablet besi ini nanti Bang. Harus terus mendapatkan asupan zat besi. Nah, kalau yang fungsional mungkin nanti ya, kalau keadaannya sudah kita perbaiki, ya anemianya nggak akan balik lagi dan nggak ketergantungan sama zat besi. Kalau yang absolut ketergantungan sama zat besi. Oke. Tapi ini masalahnya anemia besi ya, Dek. Biasanya kalau seandainya ginjal ini kan sering ke kronik ya, anemia penyakit kronik ya, bukan? Anemia penyakit kronik. Anemia penyakit ginjal. Jadi gini, Bang. Ada anemia penyakit kronik. Anemia penyakit kronik MCV-nya menurun. Biasanya penyakit kronik ini karena kanker bisa, karena ginjal juga bisa. Tapi kalau MCV-nya normal, MCV normal, dia
ada keluhan gagal ginjal, berarti ini kita sebut sebagai anemia renal. Nah, jadi di sini nggak dibuat berapa MCV-nya. Jadi kemungkinan ini MCV-nya menurun. Oh, oke Gitu. berarti. Oh iya anemia renal ya, Dek. Iya normochromositer ya. Iya, yang itu normochromositer. Tapi kalau anemia karena penyakit kronik, dia mikrositik. Mikrositik ya. Marker yang menyebabkan, yang membuat kita yakin itu kronik, penyakit kronik, ferritin nanti, Bang. Ferritinnya meningkat. Nah, kalau ferritin meningkat berarti itu memang penyakit kronik. Kalau meningkat? Ya. Ferritinnya meningkat berarti dia penyakit kronik. Oke. Nah, baru kita lihat prosedur pembacaan fototoraks. Nah, jadi fototoraks itu ya pertama sekali kalau kita mau baca pasti nanti kita nilai dulu kondisi foto ronsen toraksnya. Persiapkan pembacaan seperti hidupkan iluminator, letakkan foto ronsen dada di iluminator, dan sisi kanan foto berada di sisi kiri pembaca. Jadi nanti kan di foto itu ada yang tulisannya R. Kalau tulisannya R, berarti R ini berada di sisi kiri. Nanti di sini pakai tangan kiri pegangnya di sisi kiri kita. Tapi kalau L-nya itu di sisi kanan. Artinya foto itu kan berhadapan sama kita, jadi nggak boleh R kita pegang pakai tangan kanan, nggak boleh di sisi kanan, harus berlawanan. Nah, kemudian pastikan posisi fotonya tepat atau sesuai dengan anatomis. Ya, jadi itu tadi Bang, kalau kita balik, ya terbalik nanti foto gambarnya, tandanya nanti R berada di tangan kanan, L berada di tangan kiri. Jadi harus R di tangan kiri atau L di tangan kanan. Nah, jadi itu dulu yang dipastikan, kemudian penilaian kondisi foto. Pastikan identitas harus tertera jelas, nama, umur, jenis kelamin. Kemudian tanggal pembuatan foto harus dicantumkan. Tanda kiri dan kanan harus dicantumkan. Tadi kan Bang, R sama L, right sama left. Kemudian harus ada kekuatan sinarnya di situ. Bisa pakai kilovolt atau miliampere ya Bang, MA. Perlu dicantumkan, harus dilihat. Kemudian lihat fotonya apakah memenuhi syarat. Nah, ini yang penting di sini. Setelah kita pastikan biodata dan sebagainya, lihat fotonya pasiennya itu kan biasa kan kalau kita foto itu foto PA yang paling bagus. Ini kalau pasiennya bisa berdiri, kalau pasien nggak bisa berdiri, telentang, kita pakai AP. AP kalau dia tidak bisa berdiri. Nah, jadi ini kita berbicara tentang foto PA karena yang paling sering digunakan. AP itu berarti antero-posterior, Bang. Dari depan ditembakkan kan? Ya kan? Oke. Cara menghafalnya gini, Bang. PA postero anterior berarti kan dari belakang. Sinarnya dari belakang, filmnya di depan. Tetap gitu. Kalau AP, sinarnya dari depan, filmnya di belakang. Nah, makanya PA ini nanti kan pasiennya disuruh memeluk kaset yang besar itu, disuruh peluk. Peluk ya Pak, kuat, tarik napasnya, foto. Harus inspirasi maksimal dia. Kalau nggak inspirasi maksimal, nggak bisa dinilai foto toraksnya karena nanti tertutupi sama sama hati dan sama lambung. Cara melihat dia inspirasi maksimal gimana? Tengok nanti posisi diafragmanya setinggi interkostal 9 atau 10 koste posterior. Jadi tulang koste posteriornya itu di posisi, diafragmanya itu di posisi ke tulang iga ke-9 atau tulang iga ke-10 posterior. Contohnya gini, Bang. Ini ada di bawah. Ini. Ini kan foto PA ya kan, Bang? Foto PA.
Berarti yang berhadapan sama kita sekarang yaitu si iga posteriornya. Nah, makanya kalau kita hitung di sini, ini iga ini Dek, posisi pasien lagi ngadap kita ini kan, Dek. Betul apa enggak? Posisi pasien jantungnya kan di arah kiri itu kan. Ini ya. R-nya mana nih sekarang? R-nya yang ini. Yang ini lah Bang R-nya. Mana? Yang ini. Kan? Oke. Berarti dia ini kan ngadap lagi kalau kita gambar orang dia lagi ngadap kita lagi tuh kan? Iya, lagi berhadapan sama kita. Oke, siap. Makanya ini tadi yang kita maksud kan yang paling sering PA, kalau R di tangan kiri, kalau dia L di tangan kanan. Oke. Nah, jadi iga posteriornya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pas di igas diafragma, ini kan diafragma kan Bang. Diafragmanya itu harus di igas 9 atau 10, minimal 9. Jadi kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 tadi kan. 8, ini 9. Diafragmanya tepat di iga 9 atau iga 10. Nah, ini menandakan dia inspirasi maksimal. Dan diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma kiri. Karena di kanan ini ada hepar. Hepar itu kan lebih besar dia. Ya, lebih besar daripada lambung. Lambung itu lebih ke bawah. Jadi pasti hepar iga yang di sini itu lebih besar, lebih tinggi. Bukan iga, diafragmanya lebih tinggi daripada yang diafragma di kiri. Oke. Atau bisa juga di iga ke-6 anterior. Iga ke-6 anterior. Anterior itu yang ini, Bang. Yang ini 1 lawannya. Ini nampak, Bang? Yang ini? Nampak, Dek. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia. Oke. Nah, tandanya ini pasiennya inspirasi maksimal. Kalau nggak inspirasi maksimal, nanti naik kali dia diafragmanya ke sini. Karena kalau kita nggak bernafas maksimal, diafragma kita naik. Jadi paru-parunya nggak bisa kita nilai sempurna, ketutupi sama si hepar. Oke. Itu yang baru selanjutnya. Lihat posisi dari posisinya apakah simetris atau asimetris. Kita lihat dari korpus vertebra torakal yang terletak di tengah sendi sternocleidomastoideus. Jadi vertebra torakal itu yang ini nanti dia Bang. Yang ini harus di tengah. Kalau dia nggak di tengah, berarti posisinya nggak simetris. Ya, bisa karena bermacam-macam kelainan ya Bang. Tulangnya memang bengkok, kifosis atau lordosis gitu ya. Atau memang posisi pasien lagi nggak berdiri tegak udah difoto. Jadi kalau dia nggak berdiri tegak ya nggak layak baca ya, harus diulang. Nah kemudian film meliputi seluruh kafum toraks, mulai dari puncak kafum toraks sampai nampak nih sinus costophrenikus. Nah, harus nampak sudut costophrenikusnya, itu yang paling penting. Nah, kayak gini. Ini sudut costophrenikus. Harus nampak dia. Kalau terpotong fotonya sampai sini atau cuma sampai sini berarti harus diulang. Nggak layak baca. Kalau efusi deh? Nah, kalau efusi tetap nampak sudutnya tapi kan ada cairan di sini, Bang. Oke. Maksudnya film fotonya itu harus menampakkan semua. Nggak boleh tercrop di sini. Nggak boleh tercrop di sini. Kalau tercrop kan nanti ini terpotong dia gitu ya Bang. Kalau efusi memang kan bahasanya kalau efusi sudut costophrenikus tumpul. Berarti tetap nampak sudut costophrenikusnya cuman tumpul gitu Bang.
Oke, nah vertebra torakal terlihat hanya sampai 3 sampai 4 ini ya. Jadi vertebra torakalnya 1, 2, 3. Cuman 3, nggak boleh sampai bawah nampak. Ya, nah kalau ini di bawah ini udah prosesus Siphoideus. Oke, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Paham deh, udah jelas Bang. Oke, sip. Nanti ada cara cepatnya kok Bang. Ini kan masih teori panjangnya. Baru identifikasi hilus yang penting. Hilus itu nanti di situ ada arteri, vena pulmonalis, arteri dan vena pulmonalis. Ada juga cabang-cabang arteri di sana, cabang-cabang arteri pulmonalis kanan. Dan diameternya itu tidak boleh lebih dari 17 mm. Nah, jadi ini hilus tuh Bang. Hilus ini memang tempat keluarnya arteri, pembuluh darah, arteri dan vena. Oke. Jadi kalau nanti corakannya arterinya ini melebar dan nampak kasar dia, sampai ke ujung-ujung dia kasar, berarti nanti dibilang arteri di hilus melebar. Ini sering terjadi pada bronkitis, bisa juga terjadi pada edema paru. Nah, ini hilus juga. Nah, oke. Kemudian vaskular di paru atau corak bronkofaskular. Normalnya arteri pulmonalis kanan terlihat pada hilus kanan dan kiri dan dia akan bercabang-cabang ke bagian pinggir paru. Makin lama nanti percabangannya itu makin kecil. Jadi memang nggak apa-apa di hilusnya, di awal hilus ini lebar-lebar sedikit. Nanti lama-lama makin ke pinggir, makin nggak nampak pembuluh darahnya, makin halus-halus. Kalau nanti di pinggir ini pembuluh darahnya mekar-mekar, nah ini sering terjadi nanti pada, kalau nggak bronkitis, terjadi pada edema paru. Kayak gitu, Bang. Kemudian, nah itu yang normal. Jadi kalau dia meningkat, nanti vaskular di suprahilar kanan, di atas hilar bisa bertambah besar atau melebar. Kemudian bisa juga menurun. Nah, jadi nanti interpretasinya vaskularnya normal, meningkat, atau menurun. Baru tadi penilaian costophrenikus. Ya. Parenkim paru dan sinus costophrenikus. Kalau dijumpai ada gambaran batwing appearance atau butterfly appearance, ini kita sebut sebagai edema paru. Jadi ada perkabutan di parahila. Di sekitar hilus tuh ada kabut-kabut bercak-bercak kayak gini. Nah, jadi kayak ada yang menutupi ya, kayak awan-awan. Inilah yang kita sebut batwing. Kenapa batwing? Karena bercaknya ini membentuk seperti sayap kupu-kupu atau sayap kelelawar. Nah, ini edema paru akut. Ya Bang, sering terjadi pada edema paru akut. Dan sering disertai dengan efusi pleura. Kalau dilihat di sini ada sudut costophrenikusnya tumpul. Edema paru itu ada dua jenis, ada yang terjadi di alveoli, edemanya, ada yang terjadi di interstisial. Kalau edema parunya terjadi di interstisial, nanti gambarannya gambaran Kerlibby line. Kerlibby line itu ini gambaran yang pembuluh darahnya mekar-mekar di sini, Bang. Nah, melebar dia sampai ke bagian perifer ini di sini. Jadi garis Kerlibby sering disebut orang. Jadi sama edema paru, cuman beda tempat. Ini di interstisial, yang ini di alveolar. Oke, kemudian sudut costophrenikus sudah. Baru yang terakhir mengukur indeks jantung. Nah, border jantung. Rumusnya kan A tambah B dibagi C kali 100%. A itu dari sini Bang ditarik garis, bagian paling pinggir dari jantung sebelah kanan ditarik ke tengah. Berapa senti ini? Diukur pakai rong. Bagian paling besar di bagian jantung kiri tarik ke tengah. Berapa senti ini panjangnya? Ini B. Baru dibagi C. C itu lebar dari toraksnya, dari ujung ke ujung. Berapa senti? Nah, okay. Jadi setelah misalnya kita kalikan, nanti hasilnya dapat di bawah 50% pada posisi PA itu normal. Kalau pada posisi AP di bawah 55% normalnya. Jadi
Kalau di posisi PA 60% berarti ada pembesaran jantung. Tapi kita belum tahu nih jantung bagian mana yang membesar. Bisa kita pastikan dari EKG. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau tanya? Paham deh. Tapi kan bisa kita buat, boleh nggak kita langsung tambahkan dari A tambah B gitu? Tarik aja langsung, nggak usah tanpa kita bedakan A sama B. Boleh Bang. Jadi abang pakai rumus Boleh. A langsung dibagi sama C gitu. Bisa kan? Tanpa pakai B. Boleh Bang. Nah, biar lebih Cuma enak nanti kan? Masalahnya nanti gini Bang. Kalau ada pembesaran jantung di atrium kiri di sini, maka jantungnya nanti yang bagian atas ini lebih lebar. Jadi kita tariknya dari sini ke sini. Ditambah dengan pembesaran jantung di ventricle kiri. Iya, betul, Dari betul, sini ke betul, sini. betul. Oh Makanya ada rumus A iya. tambah B. Ini kebetulan aja sejajar dia. Iya pula ya. Seandainya nanti Oh, betul, ada betul, pula betul. jantungnya yang bagian sini yang lebih besar, jadi harus kita buat manual juga. Iya, betul, 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 betul. Iya. Iya, paham, Abang. Nah, ini contoh jantung gambaran jantung yang boot shape seperti sepatu boot. Ini sering terjadi pada hipertrofi ventrikel kanan. Naik apexnya ke atas. Kayak sepatu boot. Kalau anak-anak ini terjadi pada tetralogy of Fallot. Nah, ini dia. Terjadi pada tetralogy of Fallot. Nah, jadi cara cepatnya gini, Bang. Ini sering diajari nanti sama kalau kami koas sama orang radiologi kan Bang. Jadi tetap di awal tadi kita lihat identitas, posisinya right dan left. Oh, pasang dulu iluminator, siapkan, kemudian letakkan jangan terbalik, kiri di kanan, kanan di kiri. Kemudian pastikan pasiennya identitasnya, umurnya, berapa itunya tadi, voltnya. Kemudian pastikan simetrisnya dan inspirasi maksimal. Ya kan? Di IGA keberapa. Baru teruskan ke rumus ABCDE sampai H. ABCDE FGH. Jadi lihat dulu trakea. Tadi kita belum ada singgung yang trakea. A-nya itu A-nya itu RW. Trakeanya di tengah enggak? Nah, ini cara simpelnya, cara cepatnya. Kalau udah mau habis waktu nanti ini bisa dipakai, Bang. Ini trakea nih di tengah. Trakea di tengah berarti normal. Trakea ini bisa deviasi. Miring dia. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, kalau nanti dia bilang terdorong trakeanya ke kanan, terdorong biasanya ke kiri misalnya, terdorong ke kiri. Kalau trakea yang terdorong itu, kita buat sini Bang. Di bawah nih. Trakea bisa terdorong, bisa tertarik. Terdorong itu paling sering kasusnya kalau enggak pneumotoraks yang tension ya, yang parah. Satu lagi pada efusi pleura yang masif. Terdorong dia ke sisi yang berlawanan, ke sisi yang sehat. Kalau yang tertarik, ini nanti atelektasis dia, Bang. Dia tertarik ke sisi yang sakit. Cara membedakan terdorong sama tertarik, Dek? Nah, gini dia, Bang. Oke, kita tahu dulu kalau gambaran pneumotoraks itu pasti dia hiperlusen. Kalau efusi pleura pasti dia opak. Atelektasis juga opak, tapi segitiga opak dibilang. Opaknya berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau nanti dilihat di sini kan Bang, ini putih nih semua misalnya, di sini putih semua. Trakeanya ke sana, berarti kan terdorong ke arah yang sehat, yang sakit kan pasti yang ini, yang putih semua. Berarti dia efusi pleura masif. Tapi kalau ini tadi yang putih di mana? Yang putih di kiri nih, berarti. Di sini. Di kanan dia.
Ya kan? Nah, Trakeanya yang terdorong sehatnya ke yang sana, mana? bengkoknya ke sana. Yang sehatnya mana? Yang ini yang sehat. Oh, Paru-paru yang sehat yang kiri. itu berarti terdorong namanya ya. Terdorong. Oke. Tapi kalau yang putih di sini nanti putihnya berbentuk segitiga gini kan, Bang. Atau ada kayak jaringan parut sikatrik di sini. Trakeanya ikut ke Tapi sini. ikut ke sini, itu tertarik. Oh, Itu namanya tertarik. Jadi atelektasis kita ya. lihat dulu paru-paru yang kelainan yang mana. Ya itu atelektasis. Kita lihat Oke, dulu paru-paru oke. yang kelainan yang mana. Jangan salah mengidentifikasi yang mana yang kelainan. Nah, tapi kalau Oh, ini hitam semua, hitam semua itu artinya sampai tulang iganya ini nggak nampak, Bang. aduh lupa Samar dia, bang. hitam Apa dia. itu? Hitam semua apa ya? Yang naik emfisema Pneumotoraks ya? dia, Bang. Pneumotorak ya. Pneumotoraks. Oke. Ini Jadi pasti dia. terdorong ke sana. Ini terdorong ke Mm-mm. sehat. Pneumotoraks itu pasti mendorong si iga, sama efusi pleura juga pasti mendorong si Sama dia uh, kayak sama dia kayak tadi apa namanya pneumotorak. Sama kayak dia apa tadi? Yang ya terdorong efusi itu pleura, Bang. pusat masif ya. Efusi pleura. Oh, oke 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 oke. Jadi kita lihat dulu Jadi di pasti mana mendorong kelainannya trakea. dulu ya. Kelainannya dulu ya. Tapi kayaknya yang tertarik cuma atelektasis ya, Dek ya. Iya, yang terakhir cuma atelektasis. Oh, oke oke. Kalau nggak dari foto toraks, jadi pemeriksaan fisik nanti, Bang, dicocokkan. Pneumotoraks pasti perkusinya dia hiperlusen. Atelektasis, efusi pleura, perkusinya pasti beda. Nah, karena ada cairan, jadi pas diperkusi padat aja dia beda atau pekak gitu, Bang. Oke oke. Oke. Baru yang kedua bone. Nah, ini kadang lupa ditanya. Makanya nanti Abang ingat A, B, C, D, E, F, G, H sampai H biar nggak lupa. Bone kita cuman pastikan aja ada nggak tulang yang patah atau semua intak. Contoh kalau ada nanti klavikulanya ini ada diskontinuitas atau ada Yang bermasalah lah ya. bengkok lah, deviasi. Nah, Hmm. atau entah di mana di iga yang mana. Jadi tetap kita pastikan. Nah, dan pastikan skapula. Di sini skapula nggak boleh menutupi. Ini Lapangan kan paru. skapulanya di sini ya. Nah, nggak boleh menutupi lapangan paru. Makanya kan disuruh memeluk kaset itu supaya skapulanya tertarik nih Keluar. keluar lapangan paru. Oke. Kalau nggak nanti dia akan mengganggu pembacaan. Baru masuklah kardiak tadi, diukur jantungnya, masuklah diafragma tadi, dihitung diafragmanya sampai minimal IGA ke-9 Tiga. atau 10. Pakai yang mana kita? Pakai yang anterior apa posterior dulu kan? Pak? Ya kan? Iga Posterior yang dulu mana biasa, Bang. gitu? Posterior ya, oke. IGA posterior dulu. Jadi kan nanti kan, Bang, posterior itu yang paling nampak jelas. Ini, yang paling nampak jelas. Oh. Dek, coba ke bawah sedikit, Dek. Coba ke bawah sedikit. Iya, Bang. Kayak gini macam mana? Masih enggak itu yang tetralogi nih. Itu bisa kita nampak iganya tuh. Kalau kita mau lihat kelayakan fotonya itu macam mana itu? Abang hitung aja dulu dari Yang atas kan, Bang, sehat, yang iganya. sebelah kanan ini berarti. Sebelah kanan dia. Boleh. Boleh. Tapi 1, ini pun 2, 3, 4, nggak 5, layak baca. 6, Ini 7. terpotong nih di sini, Bang. Iya. Diafragmanya nggak nampak. 1, Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok Mungkin cuma ada sampai sakit. 8 ya kan kita berpikir. Uh-uh. Karena memang iga yang sebelah kanan lebih tinggi daripada iga yang sebelah kiri. Jadi kalau Iya. kita hitung di sini pasti 9. Beda-beda satu iga dia, Bang. Oke. Di sini pasti 9. Kayak gitu. Iya. Oke. Step. Baru proses di sekitar jantung. Inilah tadi bisa dilihat kalau di sekitar jantung ini mediastinum. Mediastinum di sini, Bang. Mediastinum maksudnya? Mediastinum itu dia dekat-dekat hilus juga dia, Bang. Mediastinum itu nanti di sini. Ruangan jantung itu kan dia duduk di satu ruangan. Nama ruangan itu mediastinal. Nah, jadi hampir sama kayak si hilus. Tapi hilus kan hanya di sekitar sini. Kalau mediastinum bisa sampai ke atas-atas. Melihat elongasi aorta, ya, aorta ascendant descendant. Kalau ini kan aortanya nggak pernah nampak. Kalau ada elongasi aorta gini,
aortanya, lengkungan aorta itu jelas sekali sampai melebar ke samping. Nah, ini kemungkinan ada masalah di aorta. Masalah di aorta itu banyak. Bisa diseksi aorta, bisa ada aneurisma di aorta. Nah, jadi itu yang bisa kita simpulkan dari masalah-masalah di aorta. Pokoknya proses sekitar jantung, pembuluh darah sekitar jantung, kayak gitu, Bang. Oke deh. Baru masuk ke parunya. Bagaimana lapangan parunya? Ada kavitas apa enggak? Kavitas, ada infiltrat. Ya, kita ingat-ingat masalah-masalah gambaran fototoraks. Misalnya tadi infiltrat untuk pneumonia, kavitas, atau ada honeycomb appearance. Seperti Bedwing gitulah ya. sarang lebah, bedwing, dan lain-lain. Baru G-nya gastric bubble. Ada nggak bayangan si gaster kayak gini? Nah, gastric bubble. Oke. Kalau nanti bayangannya sampai sini, Bang, bayangan gasternya sampai sini. Nah, ini kita pikirkan adanya hernia diafragmatika. Sesak juga pasiennya. Nanti pas didengarkan suara pernafasannya, loh, kok ada suara peristaltik pula nih di paru bagian bawah. Berarti itu lambungnya sampai ke atas. Namanya hernia. Tapi hernia pada diafragmatika. Lambung bahkan sampai usus bisa naik sampai ke paru-paru. Ini kan normal ya, di bawah diafragma. Tapi kalau gelombangnya di atas diafragma, nah itu kita sebut sebagai hernia diafragmatika. Baru hilar yang terakhir. Nah, jadi ini yang nanti cara enak menghafalnya, Bang, supaya nggak ketinggalan. Ini udah lengkap semua nanti di sini. Jadi Abang tinggal hafal ABCDE sampai H, baru nanti Abang tinggal ini ya, kembangkan. Yang penting kan Abang udah tahu hilar itu apa yang diperiksa, diafragma apa yang diperiksa, dan lain sebagainya. Kayak mana kita membedakan? Ada nggak contohnya kavitas sama infiltrat deh? Abang kadang-kadang goyang juga ini. Kavitas sama infiltrat ada nih, Bang. Ada. Infiltrat ya. Sejenis macam apa tadi? Putih-putih gitu kan, Dek? Mana? Atau nanti pindahkanlah. Screenshot kan taruh di situ, Dek. Kayak mana apa-apa aja kelainan pada paru, coba, Dek? Kavitas. Oke lah, bronkitis tahu lah, Bang. Honeycomb tahu. Apa tadi lagi tadi? Yang gampang-gampang kayak kavitas, Abang agak bingung. Tadi coba ke atas semua pneumotora kayak mana gitu deh. Nah. Oh ini ya, ada ya. Ini apa ini? Ini nah, itu apa itu TB? Oh. Oke. Ini dia, gini deh, Bang. Kalau misalnya kavitas itu kan, Bang. Kavitas itu ada bolong, di tengah-tengahnya udara. Nah, bolong, tengah-tengahnya udara. Ini kita sebut sebagai kavitas. Ini bolong-bolong nih. Jadi bolong hitam, nah, ini kavitas. Kalau nanti ada bintik-bintik putih-putih di sekitar kavitas, berarti ada infiltrat juga. Nah, contohnya mana? Jadi kita sebut sebagai infiltrat dengan kavitas. Ini dia. Infiltrat dengan kavitas. Ini kavitas yang bolong hitam ini kavitas ini, Bang. Yang putih-putih di sekitarnya itu namanya infiltrat. Jadi infiltrat. Jadi infiltrat itu yang putih-putih ini kan, Bang. Dia kayak bayangkan ada awan di langit. Betul. Itu berawan. Makanya orang bilang paru-parunya berawan, paru-parunya kotor. Ini maksud paru-paru kotor atau berawan itu ini si infiltrat. Oh, oke. Kalau infiltrat aja nggak ada bolong-bolongnya, ya itu infiltrat aja. Ini infiltrat ada bolong-bolongnya, yaitu pneumonia, Bang. Kalau infiltrat ada bolong-bolongnya, itu kavitas. TB. Jadi gini, Bang, TB. Kavitas di apex itu pasti TB. Berarti ada bolong nih di atas. Oke. Infiltrat bisa TB, bisa pneumonia. Kalau infiltratnya di apex, Bang, itu kemungkinan besar TB.
Tapi kalau di bawah dia, di basal atau di tengah, itu namanya pneumonia. Kayak gini. Infiltratnya lebih ke bagian bawah di sini. Oh, oke. Infiltrat atau konsolidasi inhomogen itu sama dengan infiltrat. Konsolidasi macam mana pula tuh? Sama bang, putih-putih itu nama lainnya. Oh, sama Putih-putih juga dia. Infiltrate sama konsolidasi sama. Sama, dia kayak ada perselubungan. Konsolidasi itu ada perselubungan. Jadi ada bayangan putih yang lebih padat sih. Kalau infiltrat dia titik-titik putih kan bang. Kalau konsolidasi itu lebih padat dia. Menumpuk dia di satu area gitu warna putih. Tapi intinya sama lah dek kan, putih. Intinya berawan sama. Kan? Oke. Intinya sama. Oke. Berawan juga. Apa lagi dek yang sakitnya? Fibrosis ini cuma mana pula? Sama, fibrosis ya? Itu terbentuk jaringan parut. Kalau jaringan parut terbentuk di paru-paru, nanti dia warnanya putih kayak tulang dia bang, tapi bulat gini, putih kayak tulang bulat. Nah, putihnya tuh hampir sama kayak tulang, fibrosis atau garis gini bang, putih. Jadi ya, kavitas tadi kan bolong. Iya betul. Kalau kulit bolong lama-lama dia akan sembuh ya kan bang, sembuh membentuk jaringan parut. Jadi bayangkan yang hitam ini, bolong hitam ini jadi putih semuanya gini. Fibrosis. Itu TB yang udah lama. Jadi kita bisa tahu dari foto toraks, oh bapak pernah kena TB ya? Iya dok. Kok tahu dok? Dari fibrosis parunya. Gitu. Makanya orang yang TB lama atau TB inaktif itu dilihat dari fibrosis. Tapi kalau ada kavitas, berarti dia masih TB nih, masih batuk-batuk nih. Kayak gitu bang. Masih baru ya? Masih baru. Oh oke. Baru TB miliar, dia sering disebut sebagai snowstorm, seperti badai salju. Gambaran parunya bintik-bintik putih. Bintik-bintik ya? Semua kan? Semua paru. Atau lesi nodular kecil tersebar di seluruh paru. Kalau CA paru, ada masa di sini besar dia. Apa beda CA paru sama TB yang tadi sudah lama? Kan sama-sama bulat itu dek. Iya, lebih besar masanya bang. Kalau CA paru lebih besar masanya. Ini di mana besar. Kalau ini ya gambarnya yang coin lesion bang. Oh, jadi kalau masanya bulat seperti koin itu CA tapi metastasis. Contohnya dari payudara, metastasis ke paru-paru. Coin lesion namanya. Oke, tapi kalau dia agak besar, ya besar lah, lebih besar dari koin, kemungkinan tuh CA paru primer, memang dari paru CA-nya. Oh, ngerti ya bang. Kalau besar berarti memang primer ya, tapi kalau seandainya entah kecil aja kayak koin gitu, mungkin dari metastasisnya ya, bisa CA paru payudara, iya, bisa yang bisa non-Hodgkin, semua lah ya. Iya bang. Oke. Tuh dek. Nah, baru lagi? ini pneumotoraks bang. Nah, pneumotoraks mana pula? Jadi kan kalau kita lihat ini. Oh, paru-parunya nggak ngembang kayaknya ya? Enggak, ini gitu gambaran ya? yang hitam ini bang. Iya. Hitam. Ini kan lebih hitam. Betul. Nah, jadi kayak ada batas nih kan bang. Ini namanya pleural line. Garis pleuranya nampak menonjol. Nah, dan corakan vaskular di sini lebih berkurang daripada yang di sini. Nah, iya. Dan paru-parunya hiperlusen. Tengok nih udah hampir hitam juga ininya. Ini kan nampak ya di sini agak abu-abu, ini putih ya bang. Tulang iganya tertutupi sama udara. Nah, Dek, ini berarti kan pneumotoraks. Berarti tadi ingat dasarnya kita lihat paru-paru yang sakit. Otomatis ini terdorong ke sana ya, Dek? Betul? Iya kan, Dek? Ini pasti ini maksudnya ini udah agak terdorong ya, Bang. Ini kan terdorong nih kan, mereng dia, Bang. Berarti dia harus ke sana kan, Dek? Oh, gitu. Iya, harus ke arah yang sehat. Baru ngerti ya, Bang. Ya udahlah, oke. Habis itu apa lagi? Pneumotoraks. Habis hidro? Nah, hidro kayak mana? Nah, kalau hidro, abang lupa lah. Hidro pneumotoraks. Berarti ada cairan, ada udara bersamaan di toraks. Contoh, pneumotoraks itu kan kumpulan udara di
pleura, Iya. ya kan Bang? Heeh. Jadi nanti disertai dengan adanya efusi pleura. Kalaulah kita anggap pleura itu kantung kayak balon, ada cairan dan ada udara di situ. Yang paling bawah pasti cairan kan Bang, mengikuti gaya gravitasi. Jadi nanti di sini putih, di sini hitam. Makanya namanya air fluid level. Ada cairan, ada udara dan cairan yang saling berdekatan, kayak tangga dia. Jadi cairan dulu di sini terisi, baru sini udara yang hitam. Berarti gabungan dari efusi sama penemu. Efusi pleura tambah pneumotoraks. Iya Bang. Gabungan dia. Iya. Oke, paham Abang. Kalau bronkitis itu aja. Kalau nggak asma nanti nggak ada masalah ya, bronkitis, ya, asma nggak ada masalah. PPOK pun nggak ada masalah kan, Dek? Hipereresis. Kalau PPOK ini Bang, Mana? paru-parunya hiperlusen juga. Tapi nggak sampai kayak pneumotoraks. Satu lagi ini, selaiganya melebar, tapi nggak ada gambarnya ya. Oh, kayak iya ngerti Abang. Itu emphysema ya? Ya, emphysematus. Iya, Pak, besar kali dia kan. Kayaknya tahu Abang. Iya. Kenapa ngeliat? Emphysema. Kayak tong. Dia Bang. Paru-parunya kayak tong. Nah, dia mana yang jelas ya. Nah. Pertama bisa Abang lihat dari dua cara cepatnya Bang. Lihat dari selaiga pertama. Cuman kalau kita lihat dari selaiga aja tanpa kita samakan dengan yang normal, kadang kita nggak tahu itu melebar apa enggak. Selain dari selaiga, lihat dari diafragma. Orang yang PPOK emphysema itu diafragmanya pasti mendatar. Nah. Diafragmanya mendatar. Oh, bawahnya ya, Dek? Iya. Jadi lengkungan diafragma itu nggak ya? ada lagi Bang, datar dia. Dom diafragma. Diafragma mendatar. Nggak nampak pula ya. Nah ini ya Bang. Ini kan agak lengkung dia diafragma kan Bang. Ini. Iya betul. Ini datar dia. Diafragma mendatar. PPOK kayak gitu juga belum ya? Nah PPOK kan ada dua jenis. Ada yang emphysema, ada yang bronkitis kronik. Iya. Kalau PPOK yang emphysema kayak gini gambarannya Bang. Kalau cuma bronkitis kronik aja, nggak sampai mendatar iganya, hanya corakan vaskularnya aja yang meningkat. Oke. Paham Abang, paham. Baru paham. Jelas Abang, Dek. Oke. Ini kalau nggak salah pernah Fikri kirim juga nih Bang. Nanti Fikri kirim lagi ya. Di apa namanya? Atau screenshot kan aja Dek. Screenshot kan nanti masukkan aja ke slide kita ini. Iya, nanti Fikri masukkan Bang. Nanti Fikri satukan dulu, masukkan ke sini. Atau terserah Fikri lah. Mau kirim dua-dua pun boleh, nggak apa-apa. Ya nanti Fikri masukkan aja Bang. Biar nanti Abang bacanya sekali dulu. Tinggal enak kan Dek? Tinggal enak. Oke. Ada yang mau ditanya Bang? Abang rasa udah sangat jelas Dek. Makasih banyak Dek. Jelas kali ya Bang. Oke, sama-sama Bang. Tinggal ya diulang-ulang lagi, baca lagi lah. Mana kapital, infiltrat, ini semuanya betul-betul aja sih. Oke Bang. Sip. Kapan lagi kita belajar Dek? Bang Fikri kan ini hari besok, kalau nggak besok pagi, besok sore gerak ke Banda. Mungkin nanti kita bisa ngajar lagi minggu depan Bang, belajar lagi hari-hari Kamis gitu, boleh Bang? Kenapa? Kok lama kali? Iya, karena di Banda Fikri ngurus-ngurus berkas, ini kan mau siap isi kan Bang. Kami telat kemarin tuh Bang, telat ngumpul berkas, jadi harus dibawa ke Banda berkasnya. Takutnya nanti itulah di sana kan nggak tahu nanti gimana ngajarnya, jaringan juga nggak apa, terus Fikri kan nyetir juga sana Bang, takut nggak sempat buat materi. Kalau minggu depan boleh Bang? Ya udah boleh. Materi apa Bang kira-kira Bang? Abang pingin antibiotik lah Dek. Apa kita kaitkan dengan antibiotik ya Dek? Pingin kali Abang. Abang kadang-kadang nggak tahu lah. Terus terang aja Bang jujur. Yang microlide apalah, yang
Broad spectrum apalah, kadang generasi 3 apalah, tapi kita kaitkan sama soal. Abang takut kali di tentang itulah. Apa ya Oke, kira-kira ya, Dek? nanti Fikri cari soal kayak gini ya Bang. Maksudnya Nah, itu aja coba nanti soal-soal coba nanti dari pneumonia Alaska boleh itu. misalnya gitu ya Bang. Coba Yang ada nanti antibiotik. dari Alaska itu boleh nanti pikir Ya. baca-baca kan, sambil-sambil nanti lagi santai. Maksudnya kita kaitkan aja yang dengan pemakaian antibiotik, entah nanti ada soalnya udah kita kasih ini, kan kita kasih broad spectrum, nanti rupanya udah keluar kulturnya apa kita kasih kan kayak Mm-mm. gitu-gitu deh. MRSA lah, MSSA apa gitu-gitu. Jadi apa yang kita pilih gitu-gitunya deh. Kamu kan janji sama Bang mau Mm-mm. kasih Oke, siap Bang. mau kasih catatan Ya, hafal antibiotik mana kok jadi? Ada kan kamu janji kemarin? iya belum nggak jadi Fikri buat karena Fikri pikir kan kemarin eh, kayaknya lebih bagus ngapal per kasus. Tapi kalau ini nanti Fikri buat lagi Bang. Fikri buat Tapi eh, nanti gitu aja ini ya Bang. kita kaitkan sama soal yang di Alaska aja. Maksudnya biar kita cocokkan dengan kasus gitu kan, biar lebih enak Ya nanti Bang, kita siap Bang. belajar gitu aja. Itulah pingin abang dek. Oke, siap Bang. Ya, itu aja lah. Oke, siap. Oke Dek, Bang. makasih banyak ya, maaf Iya, malam-malam yang sama-sama ganggu ya. Bang. Nggak apa-apa Mm-mm. Bang. Fikri minta maaf karena kan molor Ya, terus karena nggak apa-apa dek. perjalanan nggak bisa diprediksi Bang. Tadi Iyalah, agak nggak apa-apa kok. kesiangan, kesorean Fikri geraknya Bang. Ya udah nggak Oke, apa-apa. Iya dek. maaf ya Bang. Makasih Iya, banyak. sama-sama dek. Oke, kita tutup ya Bang dengan doa. Mm. Doa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dek. Jangan lupa dikirim ya. Ya Bang, siap Bang. Ya. Assalamualaikum.